warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, hari ini saya laksanakan training kepada Bapak Ibu Guru di UPTD SMP Negeri 3 Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, tentang materi coaching. Bagaimana coaching ini Bapak Ibu? Coaching sebagai pembimbingan dalam kemitraan dengan klien dalam proses pemikiran yang memprovokasi dan kreatif dalam menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka, sehingga membangkitkan kesadaran diri dan motivasi untuk memahami masalah dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Yang melaksanakan coaching ini Bapak Ibu, kepala sekolah, pengawas sekolah, Bapak Ibu guru. Bisa. Bapak Ibu guru bisa melaksanakan kepada teman guru dan kepada siswanya di sekolah. Peran coach adalah memberi motivasi agar seseorang menjadi lebih maju. Dialog untuk memperbaiki kondisi mental seseorang. Percakapan menggugah untuk mengoptimalkan potensi seseorang. Apa metode atau pendekatan coaching secara umum? 1. Coaching. Ini salah satu pendekatan Bapak Ibu. 2. Mentoring. 3. Training. 4. Fasilitasi. Dan 5. Konseling. Inilah Bapak Ibu, ada 5 pendekatan pelaksanaan coaching. Apa hal-hal yang dihindari oleh coach dalam pembimbingan coaching? Yang pertama, memberikan pertanyaan yang rumit. Nah, jangan ini memberikan pertanyaan yang rumit, sederhana dan mudah dipahami oleh klien atau yang kita bimbing. Jangan memotong pembicaraan coaching. Memberikan arahan dan saran kepada coaching. Jangan memaksa coaching untuk melakukan suatu hal sesuai perintah coach. Coach kurang mendengarkan pembicaraan coaching. Coach tidak menjaga kerahasiaan pembicaraan dalam kegiatan coaching. Baik Bapak Ibu, ada 6 hal-hal yang perlu dihindari dalam pelaksanaan coaching. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan coaching ini Bapak Ibu? Yaitu langkah-langkahnya. Ada istilah di sini yang baru-baru ini, yaitu tirta. Apa itu tirta? Tirta itu yaitu tujuan yang dicapai. Yang kedua, rencana yang dicapai. Ketiga, yaitu realita dan kesadaran diri atau rencana aksi. Dan keempat Bapak Ibu, yaitu apa tindakan dan juga apa komitmennya dan tanggung jawab yang kita bimbing. Itulah langkah-langkah Bapak Ibu, yaitu dengan langkah-langkah tirta. SMP Negeri 3 Gunung Sitoli Utara siap melaksanakan coaching. Yes, yes, yes. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Restu. Pak Restu ganteng sekali ya. Terima kasih Pak. Sepertinya nggak ada beban nih, atau ada beban? Itu juga kalau kelihatan segar tapi dalam hati ada beban. Tapi yakin saya Pak Restu ini
pasti sehat-sehat selalu ini. Amin Pak. Amin. Baik Pak Restu, ada beberapa hal yang ingin mungkin kita sepakati sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sharing komunikasi yang mana apa yang Bapak rasakan nanti, dan itu akan saya jaga, tidak akan saya expose kemana-mana, kecuali kalau Pak Restu nanti menyampaikan silahkan expose, maka saya akan expose, dan itu pun tidak akan terjadi. Terima kasih. Jadi kira-kira apa sih Pak Res yang walaupun dari wajahnya ceria tadi, tapi sedikit di balik itu tadi ada mungkin hal-hal yang dirasakan oleh Pak Restu. Ya, Pak, ini tentang masalah di dalam ruang kelas, mungkin tentang anak-anak yang memang selama ini saya udah kurang lebih Pak, saya 1 tahun lebih Pak ya, saya mengajar di PT Desa Negeri Teknik Utara ini, dan saya juga banyak menemukan kendala-kendala khususnya dulu dalam mengajar, dan begitu juga sebaliknya anak-anak menerima mata pelajaran atau materi yang saya sampaikan dalam kelas. Jadi apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi Bapak di dalam penyampaian materi kelas? Ya, kendala yang saya temukan dulu Pak, khususnya saya pertama, kurangnya media kita dalam berpenyampaian materi ke dalam kelas atau kepada peserta didik. Jadi kadang juga ada beberapa materi yang seharusnya saya sampaikan itu menggunakan media, tapi karena kekurangan akhirnya tidak tersampaikan secara penuh kepada didik. Terus rencana Bapak apa? Rencana saya untuk itu Pak, harus kita ada kreativitas. Guru sebagai guru harus mempunyai kreativitas dalam menciptakan media-media, karena menurut saya kalau misalnya selama ini kita menggunakan media yang konvensional saja mungkin tidak akan tercapai, apalagi dengan masalah IKM sekarang, itu implementasi kurikulum merdeka, yang artinya adanya kreativitas seorang guru dalam mengajar. Dalam hal ini Pak, kreativitas yang saya maksud di sini tadi saya singgung bahwa selama ini kita menggunakan media konvensional, tapi kalau juga kita bergantung terus, mungkin di akhir-akhir ini kita menggunakan proyektor sebagai media kita. Kalau hanya kita juga bergantung pada proyektor saja, mungkin tidak akan tercapai Pak. Jadi dalam hal ini adanya kreativitas seorang guru menciptakan medianya sendiri, mungkin dari beberapa bahan-bahan atau alam sekitar atau lingkungan sekitar yang ada di sekolah. Terus yang lain mungkin ada rencana lain selain itu? Rencana lain Pak ada memang, yaitu menciptakan lagi suasana bagaimana anak itu bisa fokus dan lebih giat lagi dan lebih semangat lagi dalam belajar, yaitu dengan menggunakan beberapa metode ke depan yang sesuai dengan IKM tadi atau kurikulum merdeka Pak. Oke, jadi targetnya atau kapan, komitmennya bagaimana Pak Restu pelaksanaan ini? Target saya Pak, saya karena sudah masuk dalam tengah semester, jadi mungkin dalam semester ini dulu, dalam semester ganjil ini saya menggunakan metode-metode yang sebelumnya kita pakai, dan pada semester genap nantinya, awal semester genap, saya akan memulaikan untuk bisa menggunakan media-media yang sesuai dengan kreativitas seorang guru dan berkaitan dengan IKM tadi Pak. Baik Pak Restu, mudah-mudahan Tuhan akan menolong Bapak Amin, Restu Pak. dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk